Alhamdulillah, pada kesempatan ini kebetulan kita tidak ada kopi ya. Jadi ini agak garing sedikit ya. Tapi apa boleh buat, kita terus ya membangun kesadaran rakyat, membangun kesadaran umat ya untuk negeri ini lebih baik dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, 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 amin. Takbir. Allah Akbar. Ya. Iya, Cak Selamat. Jadi semakin menggoncang ini posisi dari Pak Jokowi ini, ya. Tanda-tanda dia ini di akhir ini su'ul khotimah ini sudah semakin nampak terang benderang ini Cak Selamat ya. Nah, kalau Muldoko tidak usah diperhatikan itu Cak Selamat, dia itu hanya omon-omon saja itu. Justru yang harus kita lihat itu adalah Prabowo. Nah, makanya ketika gonjang-ganjing gelombang penolakan terhadap Tapera ini sangat masif sekali, maka Prabowo tidak berkutik, dia harus memberikan respon, memberikan jawaban gitu. Coba ya sangat luar biasa, buruh itu marah sekali itu, ya kepada Basuki itu, ya menganggap Basuki itu nyesel-nyesel, dia ini tobat-tobat kumat alias dia tobat Korea. Itu sampai begitu ya, buruh atau netizen itu menggelari si siapa namanya Basuki itu. Ya, bagaimana tidak, dia kayaknya menyesal kayak mau nangis ketika dicecar, diberondong di DPR, ya setengah dicaci maki, ya dia itu agak menangis sehingga DPR juga kelihatannya kasihan gitu ya. Nah, maka dia akan mengkaji lagi, dia akan mempertimbangkan, dia akan ya bicarakan bareng-bareng gitu. Tapi sekarang dia mengatakan bahwa tapera itu tetap lanjut. Ini model apa ini? Dia ini sebetulnya juga dari PDIP ini, Cak Slamet. Ya, Basuki ini. Ya Allah, dia ini tidak merasa bagaimana rakyat ini sudah melarat, sudah kesulitan. Nah, tapi ternyata juga gelombang terus menerus ya. Tidak, kalau Rike Diah Pitaloka juga dari PDIP di DPR juga sangat sengit sekali dia. Bagaimana korupsi BPJS yang sudah dikelola itu, apakah nanti nasibnya seperti itu? Demikian juga Tapera ini realisasi rumah-rumah ini masih bermasalah. Yang sudah membayar itu pun realisasinya tidak jelas dan ada di indikasi dugaan juga di situ ada korupsi. Ini yang harus diselesaikan dulu, yang harus diaudit dulu katanya Rike Diah Pitaloka. Ini kan sangat keras sekali, ya. Tidak ketinggalan tak selamat, hampir baser-baser militan Pak Jokowi, ya. Ya, itu barang seperti Denny Siregar, Kunto, Kunto dan kawan-kawan itu ya Eko Allah. Kuntadi, Eko Eko Kuntadi. Kuntadi dan kawan-kawan membuat parodi ini yang ya Allah sangat merendahkan dan menghina itu. Ya, Pak Jokowi sebetulnya itu ya. Nah, gelombang ini sangat besar sekali ya, dan ini akan terus, dan ini justru semakin membuktikan bahwa Pak Jokowi ini sudah panik ini ya, dan juga menteri-menterinya panik ya, bagaimana sebelum Basuki ini ya Zulkifli Hasan juga sama Menteri Gojek itu ya Allah dibikin ya seperti bola saja dipermainkan di DPR dan itu live. Mana itu memalukan, memalukan, tidak selamat. Itu yang saya katakan Jokowi, Pak Jokowi ini sudah suul khotimah sekarang ini, segera masih ada kesempatan tobat, gitu ya. Nah, di tengah gelombang itu, kenapa gelombangnya berat, besar sekali, karena masyarakat sudah pintar, gitu loh. Bahwa ini sudah jelas seperti yang dikatakan Bung Agung, ini melanggar Undang-Undang Dasar justru ini. Ya, jadi tidak usah jauh-jauh ya masyarakat, ya pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 ya, bahwa
fakir dan miskin dan anak-anak yang terlantar itu dipelihara oleh negara, dijamin oleh negara gitu. Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Nah, ini yang ketiga yang paling penting, negara itu bertanggung jawab atas menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nah, ini rumah wajib dijamin oleh negara, bukan kemudian rakyat menjamin rakyat yang lain. Ini ya Allah, sudah kebolak-balik ini, ya, ngawur. Nah, oleh karena itu, gelombang yang sangat besar penolakan ini, Prabowo lama itu tidak merespon-respon, ya. Ditanya oleh wartawan, diem saja, ketakutan karena dia ini diwarisi dengan seabrek masalah dari Pak Jokowi. Jadi pening juga ini. Ya, apalagi Pak Prabowo tentu ini juga bingung barangkali. Ya, Cak Slamet ya. Dia kan tidak punya istri, belum punya istri nih Cak Slamet. Siapa yang mandikan kalau dia ini lagi panas, siapa yang mijitin, tidak ada, pening kepala, di warisi seabrek masalah. Coba itu apa jawabannya? Ya, Prabowo ini coba itu loh. Luar biasa ketika ditanya itu di Tempo itu, kita akan pelajari dan kita akan cari solusi yang terbaik, kata Prabowo. Kemudian ditanya lagi, kalau begitu gimana Pak Prabowo? Pak Prabowo dilanjutkan tidak? Tidak berani menjawab dia. Ya, makan gratis saja, susu gratis saja susah. Sekarang disuruh menjamin bisa jutaan rumah rakyat nanti ini Cak Selamat. Kira-kira gimana itu bisa didatangi oleh 7 juta sampai 17 juta rakyat buruh itu ya di Hambalang ya, bisa ya mati di tempat tidur itu Pak Prabowo. Nah, begitu Cak Selamat. Situasi terakhir, situasi politik yang ada di ibu kota ini Cak Selamat. Sehingga masyarakat ini sudah jelas ya menyimpulkan dan juga banyak membicarakan ini sebetulnya akal-akalan saja dari rezim Jokowi untuk merealisasikan proyek ambisius, yakni IKN itu Cak Slamet. Karena IKN ini berat, ya. Makanya ketika Luhut itu mengatakan bahwa ketika Amsong investasi-investasi harusnya itu ya dari APBN. Makanya secara tidak langsung dia mengatakan bahwa APBN transisi ke Prabowo ini harus defisit 600 triliun. Maknanya dari mana nanti 600 triliun? Jelas hutang gitu. Nah, ketika hutang itulah yang akan menderita lagi rakyat. Makanya untuk menanggung itu Cak Slamet, hutang ini salah satunya adalah tapera untuk membayar bunga dan pokok. Bunganya, pokoknya tidak pernah terbayar. Nah, itu sudah inti perasaan masyarakat, dugaan masyarakat, firasat masyarakat, persepsi masyarakat sudah ke sana. Masuk ke IKN, masuk ke APBN yang berdarah-darah untuk menutupi kebolongan, tidak ada untuk menolong. Akhirnya nanti akan mangkrak lagi. Gitu ya sama. Kereta cepat aja ya begitu telah merugikan negara. Ya, demikian juga IKN ini mangkrak. Apalagi nanti perumahan. Nah, demikian catatan awal Kak Slamet ya. Makanya kita ingatkan dengan keras kepada Pak Prabowo ini, jangan main-main gitu loh. Anda sudah tergelincir ya di dalam narasi-narasi dan bujuk rayu dari oligarki ataupun Pak Jokowi sampai keluar salah satunya adalah makan gratis dan susu gratis. Itu saja dia itu sudah ya gulung kemek gitu, bingung, stres gitu. Sebetulnya kalau mau serius, selama kepemimpinan yang bersih itu gampang sekali.
Gampang sekali, harus di situ serius untuk memberantas ya berbagai macam korupsi dan tindak kejahatan keuangan yang banyak disalahgunakan. Contoh tak Selamat, gampang sekali APBN kita itu ya untuk anggaran operasional negara, pejabat dan sebagainya itu sekitar 700 sampai kalau nanti dinaikkan itu 700 triliun gitu. Nah, itu saja kalau diefisiensi. Kenapa masyarakat yang harus dipotong gajinya? Wong mereka itu banyak kayak apa namanya? Kayak organisasi BPIP ada yang 100 juta. Coba. Nah, itu semuanya dipangkas, dihilangkan. Bahkan mereka kalau perlu dipotong 40% yang gede-gede itu. Sehingga biaya operasional negara itu tidak kemudian 700 atau 900. 400 saja cukup. Berarti masih sisa antara 300 sampai 500 triliun. Tak sama. Nah, ini mampu. Demikian juga harus dibabat habis korupsi itu. Asabri, Jiwasraya, ya, kemudian Kemenkeu, ya, demikian juga di tempat yang kesehatan itu, demikian juga yang tambang-tambang dan lain sebagainya. Nah, itu dugaan saya yang dikatakan Pak Jokowi itu 11.000 triliun itu, nah dana-dana seperti itu. Nah, itu langsung disikat habis, nggak usah banyak pengadilan-pengadilan. Ya, kata orang Surabaya, kakean cocot, kakean omon gitu. Langsung sikat ambil semuanya. Itu Jokowi kalau dia mengatakan tegas, berani, saya sikat. Sikat apaan yang disikat rakyat itu? Ya, para maling-maling, para gangster, ya, oligarki, koruptor, takut dia itu. Nah, ini yang tidak benar, Cak Slamet. Apalagi masih banyak yang lain, ya, efisiensi APBN tadi itu, ya. Nah, itu. Demikian juga yang lain bisa kita tambah, Cak Slamet. Gitu. Jadi kita stop, tidak hutang lagi, gitu. Ya, tidak perlu hutang lagi. Dan hutang tidak perlu kita bayar bunganya. Yang bunganya itu sekitar 490 triliun, ya bisa 500 triliun. Sudah berapa tadi itu? Ya, pemangkasan ya, pemangkasan 500 triliun, operasional bisa 400 triliun, sudah 900 triliun. Menyikat dana-dana yang dimakan tadi itu 11.000 triliun. Gampang itu ya sama. Makanya Prabowo jangan main-main, rakyat sudah pintar. Kalian jangan omong-omong, jangan bersilat lidah atau joget-joget gemoy. Ya, kita sikat. Ya, kalau DPR ini pengecut, ya, berkhianat kepada rakyat. Rakyat sekarang ini menjadi ya penegak keadilan. Siap. Nah, itu Cak Selamat. Nah, kurang gampang apa? Masih banyak sumber keuangan kita ini. Nggak usah khawatir. Nah, apalagi kalau ditanya tak Selamat tadi, bagaimana APBN syariah? Ya gampang, seperti yang dikatakan oleh Dharma Pangkreon, ya dikatakan oleh ya Abraham Somad, Samad itu sehari saja utang kita selesai sehingga APBN kita sehat. Nah, apalagi kemudian sumber daya APBN, sumber pemasukan itu berasal dari 6 komoditas. Ya, apalagi tambah zakat, ya, ditambah faid, ditambah ghanimah, ditambah kharaj dan lain sebagainya. Wah, itu bisa 11.000 triliun. Tapi APBN yang besar ini harus dijamin seorang pemimpin yang warok, Cak Selamat, seorang pemimpin yang juhud, seorang pemimpin yang sedekah, yang jujur. Nah, makanya Nabi itu memerintahkan kepada kita, Cak Selamat. Ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, al-mahdiyyin rasyidin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Ya, wajib kalian itu berpegang teguh ya kepada sunnahku dan kepada sunnah khulafaur rasyidin, para pemimpin pengganti Rasulullah,
yang berada di jalan yang lurus dan mendapatkan petunjuk. Ya, maka berpegang teguhlah kalian itu kepadanya dan gigitlah dengan geraham-geraham kalian. Jadi kita diperintah. Coba luar biasa. Cak Slamet ya, itu yang disampaikan Rasulullah. Ya, jadi kalau kita ini diwajibkan untuk mencontoh Rasulullah sebagai kepala negara dan juga disuruh mencontoh Khulafaur Rasyidin. Ya, bagaimana Rasulullah itu? Ya, luar biasa hidupnya itu. Ya, Aisyah itu pernah berkata juga, ya pernah bercerita bahwa selama 1 bulan penuh keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertahan hidup dengan air dan korma saja. Tidak ada untuk menggemukkan anaknya, menggemukkan pamannya, menggemukkan mantunya, menggemukkan ya relawan-relawannya. Nggak ada itu tidak sama. Keluarganya saja Nabi ini contoh ini 1 bulan penuh hanya minum air dan korma aja. Coba luar biasa. Ya, demikian juga Khalifah Umar bin Khattab, dia mengatakan, akulah seburuk-buruknya pemimpin jika aku makan enak sedangkan rakyatku ya kelaparan. Coba luar biasa. Ya, demikian juga Khalifah Abu Bakar, ya tidak digaji ya selamat Khalifah itu tunjangan saja. Tunjangannya itu adalah 2.500 dan pada kekhilafan yang sangat berhasil itu sampai 500 dirham. Kita ambil yang tinggi lah, 500 dirham per bulan. Itu sama dengan 72 juta per tahun. Dengan kata lain, cuman 6 juta per bulan gitu. Tapi ini nilai dirham itu tetap, mulai dari dulu sampai sekarang tetap, tidak pernah berubah. Jadi sekarang pun juga 6 jutaan seorang penguasa itu. Coba. Dan ketika Khalifah Abu Bakar ini wafat, dia itu hanya meninggalkan satu ekor keledai, 1 ekor unta, dan 2 potong baju yang tidak bagus. Coba. Nah, APBN kita yang sangat gagah perkasa tadi, tidak ada hutang, tidak ada pajak, ya, dan juga tidak ada investasi, Cak Slamet, maka sehat, tapi dijamin oleh para penguasa, para pejabat yang juga sehat. Gitu. Nah, ini yang harus kita bangun. Maka Prabowo kalau tidak mencontoh para khalifah ini, maka dia terjelumup jauh lebih berat lagi dibanding Jokowi yang sudah sangat mengenaskan ini di akhir-akhir ini, Kak Slamet. Ini sudah luar biasa. Istilahnya sudah meledak semuanya ini. Berbagai macam kebohongan, rencana jahat, kebijakan dolim yang menindas rakyat. Ini tapera ini kan sangat memukul wajah Pak Jokowi sebetulnya, Kak Slamet. Betul tidak, Kak Slamet? Betul, 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 betul. Ya, bagaimana tidak? Coba bisa dibayangkan, gitu Kak Slamet. Ya, pernah di dalam RDP itu. Ya, jadi ketika RDP itu dilakukan bahwa ya, jadi sekitar awal 2023 pernah ada rapat dengar pendapat DPR RI. Ya, dengan Kementerian PUPR disebutkan bahwa anggaran biaya pembangunan 36 rumah menteri di IKN itu sebesar 519,06 miliar. Artinya itu untuk 36 rumah, Cak Sama. Berarti setiap rumah itu sekitar 14 miliar lebih per rumah. Oh, udah gila. Gila ini. Ya, gila ini Cak Sama. Basuki itu di mana otaknya Basuki itu? Gila itu kalau orang Jawa gendeng. 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 Wes bener, Rocky Gerung itu sudah bajingan tolol, politik bajingan tolol ini. Bagaimana pejabat itu loh ngerampok uang rakyat, korupsi, ya.
mulai membangun rumah kayak begitu, 14 miliar satu orang, gratis, enak, yang rakyat kejet-kejet berdarah-darah sampai mati di tengah jalan, nabrak, sampai di tol Japek ini Cak Selamat, hampir itu setiap hari itu ngantuk, sopir-sopir truk itu nyungsep itu hampir setiap hari, gak kuat. Lu ngono mau dipotong, coba. Potongan dia itu hampir 12% loh, kalau ditambah dengan 2,5% Cak Selamat. Potongan dia itu. Betul tidak? Betul, Ya, betul. 2,5%. 2,5% kalau di total itu Kalau di total potongan. 3%. 3% itu 0,5%-nya pemberi kerja, yang bekerja itu 2,5%. Iya, tapi buruh itu kena potong jaminan pensiun 1%, jaminan kesehatan 1%, Ya, PPh itu. 21 5%, Totalnya berapa persen tunjangan itu? hari tua 2%. Kalau ditambah tapera 3%. 2,5% atau 3%, hampir 12%. Buntung itu. Buntung, nggak ada duit untuk buruh. Untung rakyat ditindas, para pejabat diberikan karpet merah, oligarki diberikan karpet merah, asing poros Beijing diberikan karpet merah. Mau apa Jokowi itu? Nah, itu situasi sekarang tidak selamat. Maka ini, wah, gerakan rakyat ini sudah tidak percaya kepada DPR lagi. Ini. DPR ini sudah berkhianat kepada rakyat ini sudah. Oke, Ustaz Irwan Saifullah, silakan diberikan peringatan ini, peringatan keras kepada rejim dan penyadaran kepada umat ini, terutama tokoh-tokohnya agar bangkit bersama umat untuk bisa terus mengontrol jalannya pemerintahan yang dilakukan pada masa transisi ini. Silakan Ustaz Irwan Saifullah. Ya, sekali lagi kita sampaikan dengan keras ya kepada Pak Luhut, Muldoko, Jokowi, ya Menteri juga Basuki, wabil khusus kepada Prabowo, ya jangan main-main dengan rakyat. Rakyat ini sudah cerdas, rakyat ini sudah tahu semuanya, mungkin lebih pintar juga dari para menteri ini, masyarakat ini, ya. Karena masyarakat ini sudah merupakan kumpulan dari para wartawan, ya kumpulan dari para pakar, kumpulan dari buruh. Yang buruh ini juga cerdas, ya sekarang ini. Nah, makanya tentu kebijakan ini adalah sangat menindas rakyat, ya, memberikan karpet merah kepada Jokowi dan juga keluarganya. Ini sangat hina sekali, Cak Slamet, ya. Bagaimana tidak, ya bisa kita lihat ini, ya, di tengah buruh tadi ini dipotong kurang lebih hampir 12%, sedangkan para pejabat tadi ini pesta pora dengan gaji yang sangat besar, dengan perumahan yang sangat mewah, dengan mobil, ya pejabat yang sangat mewah, dan juga fasilitas-fasilitas mewah lainnya. Ya, maka ini adalah penindasan yang sangat kejam kepada rakyat. Sedangkan rakyat itu diperas habis-habisan untuk menanggung seluruh, ya kesulitan, penderitaan atau berbagai macam kerusakan yang telah dibuat oleh Pak Jokowi. Ya, demikian juga daya beli buruh sekarang ini turun hampir 30%, Cak Slamet. Akibat upah naik 1,58%, tapi inflasinya itu sudah naik bisa sampai 8%, Cak Slamet. Maka kalau ditambah lagi tapera ini disahkan, dilaksanakan, maka wah itu sangat kacau balau. Demikian juga, ya, yang kedua, ini dugaan nanti ini terjadi banyak problem dan juga korupsi itu sangat mudah sekali terjadi seperti BPJS, ya, seperti jaminan kesehatan yang lain, ya, seperti jaminan sosial yang lain yang sudah terjadi hampir 300 triliun. Nah, kenapa? Karena rata-rata buruh yang akan dikenakan nanti itu, rata-rata UNP-nya itu kan di Indonesia ini 3,5 juta, Cak Slamet. Ya.
Maka kalau dipotong 3%, itu hanya sekitar 105.000 saja per bulan. Kalau kali 10 tahun, bisa beli rumah diharapkan 10 tahun, itu hanya 12,6 juta, Cak Slamet. Atau diperpanjang lagi 20 tahun, ya, maka hasilnya itu 25,2 juta. Bagaimana bisa beli rumah? Gitu. Untuk DP saja banyak yang tidak mau itu. Di mana itu rumahnya? Apakah di tempat yang banjir? Apakah di gunung? Apakah di hutan? Di mana? Tunjukkan itu, Basuki. Ya, di mana itu? Tidak ada itu. Lucu sekali. Tidak masuk akal, mustahil itu. Nah, itulah yang kemudian terjadi. Oleh karena itu, tidak ada lain, Cak Slamet. Maka haruslah khususnya Prabowo ini menyadari dan segeralah, ya, ketika nanti ini memimpin, segera meninggalkan, ya, seluruh kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang telah memberatkan APBN, khususnya ini adalah proyek-proyek strategis nasional, diambil semuanya, ya, sumber daya alam itu dikelola oleh negara langsung. Yang kedua juga IKN dibatalkan, kembali saja ibu kota kita ini di Jakarta saja sudah cukup lengang, ya. Sekali lagi, IKN dibatalkan, ibu kota tetap kembali ke Jakarta. Dan tunjukkan bahwa Anda ini masih mengakui sebagai seorang muslim, bersyahadat, dekat dengan para ulama, juga mengakui sebagai santri Lirboyo, Cak Slamet. Maka kembalilah bersama para ulama yang memiliki kedudukan mafatihul khairi wa maghaliqul syarri, menjadi kunci-kunci pembuka segala kebaikan dengan menerapkan kebijakan syariat Islam, dan juga menjadi kunci-kunci penutup segala keburukan, ya, ketika menyelesaikan berbagai macam persoalan negara ini dengan undang-undang syariat Islam. Takbir. Nah, Allah Akbar. Terima kasih Ustaz Irwan Saifullah. ya, negara ini gampang diselesaikan, Cak Slamet. Ya, Hmm. negara ini mudah diselesaikan dan kaya raya. Maka kalau tidak bisa, serahkan kepada para ulama, serahkan kepada ormas-ormas Islam, kepada FPI, kepada Hizbut Tahrir, ya, kepada habaib, kepada para ulama, akan dipimpin negara ini dengan bersih, kaya raya, gemari pahloh jinawi baldatun thayyibatun warobun ghafur. Nah, ini yang terakhir kita sampaikan, Cak Slamet, kepada para netizen, kepada para buzzer, kepada para haters, jangan sampai salah paham. Ya, dia itu hanya negatif terus saja kita ini. Kepada kita ini terus dia mengolok-olok. Nah, tapi data-data yang sudah kita sampaikan, konsep-konsep yang kita sampaikan. Nah, tolong Anda jawab dengan konsep lain kalau tidak setuju. Ya, demikian Cak Slamet, saya pikir, ya. Terima kasih Ustaz Irwan Saifullah atas Oke. perspektifnya. Saya sampaikan juga terima kasih kepada Bung Agung Wisnuwardana yang juga sudah berbagi perspektif dengan kita. Saya sampaikan terima kasih jazakallahu khairan kepada teman-teman yang sudah live streaming acara kita. Saya sampaikan juga keep semangat, tetap Semangat terus. perhatian netizen terhadap diskusi-diskusi yang kita lakukan. Insya Allah apa yang kita lakukan ini murni Ya. sebagai bentuk kontribusi tanggung jawab kontrol dari masyarakat, demi apa, kasih sayang kita terhadap negeri ini agar penyelenggaraan pengelolaan negeri ini benar-benar pengelolaan negeri yang sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Allah Ya, betul, Subhanahu wa Cak taala dan Slamet. Rasulnya. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Barakallahu fikum Ustaz Irwan Saifullah. Barakallahu Oke. fikum.